pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT menuai polemik. Banyak yang keberatan, terutama kelompok buruh yang mempertanyakan apakah jaminan sosial layak dikenakan pajak. Presiden KSPI sekaligus penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mendorong pajak program JHT BPJS Ketenagakerjaan dihapus untuk semua penerima. Kita meminta pertimbangan agar Menteri Keuangan meninjau peraturan pemerintah nomor, kalau saya nggak salah, nomor 26 tahun 2009 tentang pajak untuk JHT, pajak untuk pesangon, pajak untuk jaminan pensiun, pajak untuk THR. Ini semua kan tabungan buruh, karyawan dari keringatnya yang ditabung bertahun-tahun. Kayak THR kan habis buat ongkos, masa dibebanin pajak lagi? Didesak agar menghapus pajak JHT, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang 96% penerima JHT bebas pajak karena dana yang dicairkan di bawah 50 juta rupiah. Kata Purbaya, pemerintah masih mengkaji apakah tarif pajak perlu disesuaikan khususnya bagi kelompok penerima dengan nilai pencairan di atas batas 50 juta rupiah. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi lebih lanjut. Tapi kan yang 50 juta kan nggak bayar. Itu kan aturan undang-undang yang ada, kan kita lihat. Tapi gini, jangan sampai saya potong yang dapat yang untung orang kaya. Nanti baru dimaki-maki lagi gua. Lalu saudara, berapa besar pajak pencairan JHT? Dalam ketentuan yang berlaku, pencairan manfaat JHT dikenai PPh final apabila dibayarkan sekaligus. Pembayaran tetap dianggap sekaligus sekalipun dicairkan bertahap selama seluruh dana dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Tidak seluruh saldo JHT dikenakan pajak. Manfaat JHT hingga 50 juta rupiah pertama dibebaskan dari PPh final. Sedangkan nilai kelebihan dari 50 juta rupiah dikenakan PPh sebesar 5%. Sebagai contoh, saudara, jika saldo JHT 60 juta rupiah, maka 50 juta rupiah pertama tetap bebas pajak. Sedangkan 10 juta sisanya dikenai tarif 5%. Jadi untuk penerima JHT 60 juta rupiah, maka pajaknya sebesar Rp500.000. Meski demikian, rata-rata kaum pekerja keberatan jaminan hari tua mereka dikenai pajak atau tarif pencairan. Ya sedih ya, karena itu kan tabungan kita sebagai pegawai. Kondisi sekarang juga banyak yang korupsi, jadi kayak merasa nggak rela kalau dari tabungan JHT kita dipotong pajak. Keberatan, tidak adil, karena kita pensiun itu berarti kita tidak bekerja. Saya berharap pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan tersebut, jangan sampai membebankan masyarakat. Itu kan uang kita ya, dana pensiun ya, jadi harusnya ya seutuhnya punya kita gitu, nggak harus dipotong pajak lagi. Itu sih sangat memberatkan kami pada pegawai swasta terutama ya. Kita kan dari semuanya tuh udah potong-potong pajak lah semuanya, masa ya ini harus dipotong pajak juga. Kalau misalnya apa-apa dipotong tapi anggarannya untuk negara nggak jelas, anggaran belanja negaranya nggak jelas, itu saya pertanyakan sih. Ya karena emang kita nabung untuk pensiun nanti. Lalu saudara, apa dasar hukum pengenaan pajak terhadap JHT? JHT dikenai pajak bukanlah hal baru, sudah berlaku sejak akhir 2009 lewat peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009. Mengapa belakangan masyarakat ramai-ramai menolak pajak JHT? Ekonom menilai penolakan pajak JHT terjadi seiring gelombang PHK di berbagai sektor industri. Dengan maraknya PHK, semakin banyak pekerja yang mencairkan JHT. Takutnya karena rame-rame PHK yang terjadi yang belum dilaporkan secara resmi. JHT ini yang adalah jaminan sosial seharusnya, pajaknya sendiri terlalu berbelit gitu, terlalu rumit menurut saya. Kenapa ini juga tidak fair? Ketika dana tadi yang disisihkan 2% itu disisihkan ke BPJS TK, sebenarnya selama jangka waktu si karyawan itu masih jadi pegawai, si BPJS TK itu sebenarnya dia kan mengambil keuntungan juga. Jadi pemerintah mestinya dia lebih berempati lah sama situasi masyarakat kita yang baru-baru kena PHK.
Ya, data menunjukkan gelombang pemutusan hubungan kerja membayangi sektor industri nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 43.000 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Di tengah ancaman dan juga risiko gelombang PHK, muncul pertanyaan, apakah pengenaan pajak atas manfaat JHT mencerminkan rasa keadilan? Apa yang bisa dievaluasi dari sistem tarif pencairan JHT? Apakah perlu batas atas dana pencairan disesuaikan? Kita bahas di Bisnis Talk, JHT, pensiun, dan korban PHK layak kena pajak bersama saya, Yan Rahman. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio Kompas TV. Saudara, saya perkenalkan untuk Anda yang paling kanan ada Wihadi Wianto, anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Gerindra, sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR. Pak Wihadi, selamat malam, berjumpa kembali kita. Selamat malam, Mbak. Dan kita juga kedatangan narasumber, ada Inge Diana Rismawati, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bu Inge, selamat malam. Selamat malam, Mas ya. Saya perkenalkan juga untuk Anda, Saudara, ada Syamsul Asar, wartawan senior Kontan. Mas Syamsul, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Timbul Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch. Pak Timbul, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan tak lupa juga saya perkenalkan untuk Anda melalui sambungan Zoom, Saudara, ada Said Iqbal, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sekaligus Presiden KSPI. Pak Said, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya langsung kepada Anda, Pak Said. Anda tampaknya ini ngotot sekali begitu agar pajak JHT ini dihapuskan ataupun dibebaskan. Apa alasannya dan apa pertimbangan Anda? Ya, terima kasih. Ada 5 alasan mengapa JHT itu harus hapuskan pajaknya. Yang pertama, saat kita menerima gaji para buruh dan karyawan itu udah dipotong pajak PP kelas 1, dan baru dia bayar iuran. Terus masa kumpulkan, kumulasi, potong lagi. Memang ada beberapa perusahaan yang di awal iuran dengan gaji yang 5 buruh sudah dipisahkan. Jadi iuran itu adalah muara. Tapi kita kan jangan lihat yang kelompok ini, kelompok yang bulat, buruh dipotong gaji dan iuran udah potong gaji itu yang terkena PPh 1 dan double. Masa negara juga pajak JHT itu kan tahunan sosial buruh. Yang kedua alasannya di tabungan sosial itu adalah tahanan terakhir. Jika PHK, masa udah buruh nggak pendapatan dijakiti. Itu timbangan manusia juga diperlukan oleh negara. Apa saya jadi sederhananya Anda ingin bilang bahwa JHT ini pajak berganda? Iya, kalau iuran tidak disahkan pendapat yang diterima memang tentu saatnya. Tapi tempat bekerja itu baik antara iuran plus langsung ditong. Yang ketiga, saja disusahkan dan holiday. Buruh disusah mendapatkan pengangatan dari negara. Nah, ini saya ingin mengusulkan kepada Pak dan Prabowo. Kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Said. Bu Inge, betul bahwa JHT dikenakan pajak berganda seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Said? Kami mencoba menjelaskan bahwa sebetulnya pada saat seorang pegawai atau pekerja itu menerima penghasilan, dia memang akan dipotong PPh pasal 21. Namun pada saat pemotongan PPh pasal 21 tadi, yang namanya iuran untuk JHT, baik itu dibayarkan oleh pemberi kerja maupun yang dibayarkan sendiri oleh pekerjanya, itu dikeluarkan dulu dari penghitungan penghasilan kena pajak. Jadi sebetulnya tidak dikenakan 2 kali. Justru dia dikenakannya pada saat manfaat itu diterima. Karena kalau kita bayar pajak kalau sudah terima kan uangnya. Kalau uangnya belum diterima, belum dipotong sebetulnya pajaknya. Untuk itulah makanya pada saat JHT itu nanti dicairkan, baru di situ dikenakan pajak. Jadi dia tidak dikenakan pajak pada saat dibayarkan sebagai gaji bulanan para pegawai atau pekerja tadi. Oke, jadi pertanyaannya kenapa kemudian JHT masih menjadi objek PPh? Kan di awal tadi belum memang pada saat penghasilan. Sekarang kalau kita bicara penghasilan itu adalah yang menjadi objek penghasilan adalah semua kemampuan tambahan, kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun juga.
Toh kita semua paham kalau kita menerima penghasilan atau menerima gaji pasti akan dipotong pajak, ya kan gitu loh. Itu pun merupakan bagian dari gaji yang kita terima dari pemberi kerja gitu. Hanya diberikan kepada kita sebagai penerimanya itu pada saat nanti. Sehingga pengenaan pajaknya pun dilakukannya pada saat pendapatan itu diterima oleh yang bersangkutan. Oke, Pak Timbul, disampaikan oleh Bu Inge tidak ada penerapan pajak berganda. Tanggapan Anda? Ya, jadi memang kan sebenarnya tadi bahwa itu tabungan pekerja untuk mendukung daya beli pada saat kalau JHT itu diambil pada saat PHK kan, kebanyakan sekarang gitu kan, atau pada saat pensiun. Nah, kebanyakan diambil pada saat PHK sehingga dia sebenarnya butuh untuk daya belinya bagaimana. Nah, kalau dipotong tentunya juga akan mempengaruhi. Nah, saya mau coba tadi mengkonstruksi yang dikatakan Bu Inge. Dia belum dipotong pajak, tapi nanti akhirnya saya hitung ada juga kan kalau pajak final kan 0 sampai 50 0%. Nah, ada juga Bu Inge pekerja 3 juta di bawah PTKP ya. Bekerja 25 tahun kali 12 kali 0,057 atau 5,7% itu masih sudah di atas 51 juta. Nah, artinya ada upah yang di bawah PTKP, tapi ketika diakumulasikan itu di atas 50 tetap kena pajak. Jadi dalil ibu sebenarnya kan dia belum kena pajak, memang nggak kena pajak karena dia di bawah PTKP. Itu yang pertama ya, terkait dengan sebenarnya ini bisa membantu pekerja. Yang persoalan umum sekarang nih kan, itu sebenarnya pajak final dan pajak progresif. Kalau ada yang komentar terkait dengan pencairan yang sangat besar dipotong pajaknya, itu pajak progresif yang memang sudah lama diprotes oleh kalangan serikat pekerja, serikat buruh karena pengambilannya 2 kali dalam selang lebih dari 2 tahun. Nah, kan kita melihat di pasal 37 ya Undang-Undang SJSN. Boleh diambil sebagian, diturunkan dalam PP 46 tahun 2015. 10% untuk persiapan pensiun atau 30% untuk perumahan. Nah, semangat baik yang ada di pasal 37 diturunkan dalam PP 46 2015 ini diambil untuk memang membantu pada saat dia masih. Tetapi dikenakan pajak progresif setelah 2 tahun lebih. Nah, ini kan yang akhirnya banyak, ini persoalan di lapangan, pekerja kecewa. Kenapa kita dikenakan pajak progresif? Toh kan uang-uang kita yang memang untuk membantu kita. Semangat yang dibangun di pasal 37, kenapa harus disertai dengan pajak progresif? Nah, ini belum lagi nanti, Bu Inge ya, kita punya Undang-Undang P2SK. Pasal 188 mengkonstruksi JHT 2 akun. Akun utama dan akun tambahan. Akun tambahan nanti dibolehkan diambil. Nah, ketika ada konstruksi itu, kan akan kena jebak lagi dengan pajak progresif. Masa sih regulasi itu yang semangatnya baik harus diikuti dengan hal yang memberatkan. Nah, harusnya selama ini memang pekerja mengharapkan pajak progresif itu dihapus, Bu. Supaya itu juga bisa membantu ya. Nah, kalau tadi Bung Said bilang seluruh pajak, ya boleh juga. Tapi paling tidak pajak progresif itu harus dihapus. Oke, baik. Kira-kira gitu. Pak Wihadi, ini ada pekerja yang kecewa karena dikenakan pajak progresif JHT, bukan cuma pajak final. Begini, kita harus lihat dulu konstruksi peraturannya dulu. Saya tadi sempat bicara terkait mengenai masalah pajak progresif itu. Ini ada pemahaman yang keliru, saya lihat ya, Bu Inge, ya mungkin Ibu Inge juga bisa koreksikan. Ibu Inge ini kan dari Direktorat Pajak kan ya. Jadi permasalahannya adalah 2 tahun itu pada saat setelah dia pensiun, pada saat dia ambil sebelum pensiun, kemudian setelah dengan pensiun itu tidak dikenakan. Jadi ini yang mesti harus diperjelas mengenai masalah PP itu, ya kan? PP itu harus diperjelas dulu. Ini begini. PP ini kan tahun 2008. Pasti 2009 ya. 2009 dan berlaku 2010, artinya kan mulai 2010 gitu. Ya. Ini kan sudah berjalan 3 presiden nih. Ya kan? 3 presiden. Nah, artinya di sini
dengan perjalanan ini tentunya bahwa apakah memang relevansi daripada PP ini, ya kan? Kita lihat ada nggak permasalahan-permasalahan dari PP ini yang memang sudah tidak relevan atau masih relevan. Nah, di satu sisi juga karena ini mungkin sudah PP ini sudah terlalu lama sehingga banyak orang yang tidak membongkar PP ini, permasalahan ini, dan ini kan permasalahan juga karena dana pensiun BPJS ini kan selalu permasalahannya kan selama ini kan dari teman-teman buruh kan hanya mengejar UMR gitu kan, tidak mengejar mengenai masalah bagaimana BPJS ini gitu kan, sehingga pada saat ini sekarang ini mungkin ya kalau 2010 sekarang udah mungkin umur yang sudah pensiun udah banyak begitu kan, sehingga perlu diambil mengenai BPJS-nya ini. Nah, ini yang memang pemahaman dari PP ini juga mesti harus diperjelas juga mengenai masalah pemahamannya. Mungkin ini pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan semangat dari PP itu. Nah, ini makanya mesti harus diperjelas. Mungkin Bu Inge mungkin bisa memperjelas mengenai masalah PP ini juga, begitu kan? Karena setahu saya kalau saya melihat mengenai masalah ini pasti ada perbedaan pendapat ini, dan ini ada pemahaman PP yang tidak pas ini saya kira. Oke, baik Mas Samsul. Jadi sebetulnya JHT itu perlinsos atau sebetulnya objek pajak? Namun jangan jawab dulu. Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Bisnis Talk, saudara. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk, saudara, dan akhirnya Pak Said Iqbal yang tadi masih dalam perjalanan akhirnya tiba juga di studio Kompas TV. Tapi saya ke Mas Samsul terlebih dahulu. Tadi saya bertanya terkait dengan JHT itu sebetulnya perlindungan sosial atau objek pajak menurut Anda? Kalau kita melihat semua warga negara memang harus bayar pajak ya. Seperti yang Ibu bilang, semua kemampuan ekonomi menghasilkan kemampuan ekonomi tambahan harus bayar pajak. Tapi apa iya orang habis di PHK dikenain pajak? Nah, itu kan harus ada kebijakan pemerintah di situ. Mungkin usulan Pak Said Iqbal tadi sangat-sangat relevan karena yang di PHK tidak hanya 100 atau 200 atau 1000, 2000, ada hampir 55 ribu. Nah, apakah penghasilan terakhir itu harus dinikmati oleh pajak juga? Maaf istilah kami. Nah, ini sebenarnya masalah soal empati kita kepada teman-teman yang khusus untuk PHK. Tapi kalau untuk JHT yang pensiun, memang kalau pensiunnya memang bisa dapat 1 miliar gitu, ya mungkin layaklah dapat. Tapi apa iya zaman sekarang masih ada yang bisa dapat pensiun sebesar itu? Oke. Itu kan saya lihat Pak Wihadi senyum-senyum kayaknya, punya jawaban sendiri kayaknya. Apakah korban PHK ini harus dikenakan pajak? Apakah permintaan penghapusan pajak JHT ini bisa dikabulkan? Dan Presiden apakah bisa mengubah hal ini? Jadi begini, tadi saya katakan tidak relevan itu karena ada relevansi enggak, gitu kan. Jadi kita harus lihat dulu, PP ini 2009. Undang-Undang BPJS 2015. Nah, ini kan pasti harus ada penyempurnaan dalam masalah PP ini. Ini kan belum kesentuh ini masalahnya. Mana Undang-Undang BPJS-nya, mana daripada PP ini yang masih belum match dalam masalah pengaturan ini. Nah, ini saya kira kesempatan ini kita untuk bicara mengenai masalah hal-hal yang memang tidak benar yang kita mesti harus luruskan. Ini kan memang sekarang ini kan memang Pak Prabowo ini presiden yang memang sedang bagaimana yang namanya hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang masih benar diberes-bereskan gitu kan. Artinya masih ada potensi untuk diubah begitu? Saya kira ini kalau kita perubahan tidak ada yang tidak bisa dirubah. Ya kan? Jadi tidak ada yang bisa dirubah. Tetapi kan kita harus ada dasarnya. Untuk merubah itu kan harus ada dasarnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai masalah PHK, kalau kita bicara masalah pesangon, ini berbeda-beda kan dinyatakan tadi banyak. Memang betul. Kalau dikatakan 1 miliar ya saya senyum-senyum aja karena ya bank-bank yang itu yang mereka sudah pensiun 55 tahun itu dapatnya loh ya cukup lumayan saya kira. Memang ada beberapa yang seperti itu. Tapi kan bukan itu level daripada buruh. Kan kita bicara Pak Iqbal kan kita bicara mengenai level yang buruh nih yang situasi ini. Ya. Jadi ini perubahan ini bisa saja dilakukan. Apalagi ini tidak sinkron nih kalau kita lihat PP-nya keluar ini masih jadi patokan, tapi sudah ada BPJS 2015. Oke, baik. Kemudian dalam hal ini bagaimana jadinya nasib kelas menengah yang di atas 50 juta JHT-nya? Nah, begitu.
kelas menengah yang JHT mungkin pencairannya ya mungkin tadi sebagian kecil Pak yang 1 miliar itu, tapi ada baiknya juga mungkin bisa dihitung pengurang pajak yang sekarang berlaku untuk JHT sekitar 50 juta per orang itu ekuivalen kalau 2008-2009 itu hanya sekitar 159 gram emas kalau kita hitung-hitungan emas. Nah kalau sekarang itu emas segitu itu dapat harganya sudah 400 juta sekian, Bu. Betul. Jadi itu biar kita ngomong inflasi ya, adjustment inflasi. Tapi kalau kita hitung dengan inflasi adjustment yang dari tahun ke tahun itu ada sekitar 89 sampai 91% kenaikan. Artinya angka yang tadi disebut 100 juta itu ada dasarnya. Kalau kita menghitung adjustment berdasarkan indeks inflasi selama 2009 sampai 2026 ini. Nah, angka-angka itu yang jadi pengurang. Jadi kalau misalkan dapat PHK tapi pesangonnya mungkin di atas 100 juta, ada nggak Pak Said kira-kira yang dapat pesangon segitu? Nah itu artinya 100 jutanya aman gitu. Kalau dapat segitu, artinya modal the last resortnya itu aman lah untuk cari kerjaan sampai 3 atau 6 bulan gitu ya. Itu gambarannya yang seperti itu. Oke Pak Said, sebetulnya yang Anda persoalkan adalah batasnya atau hapuskan pajak JHT? Dua-duanya. Jadi 2025 itu di hadapan Presiden, waktu itu saya belum penasihat khusus Presiden ya. Saya menyampaikan salah satunya reformasi pajak buat buruh. Karena kan buruh nggak pernah kesentuh nih. Yang direformasi pajaknya adalah di kalangan bisnis saja. Banyak insentif-insentif buat bisnis. It's okay, itu ingin menghidupkan dunia usaha. Tapi kan dari sisi buruh juga harus mendapat perhatian. Masih relevan nggak tentang pajak orang THR itu kan habis buat apa itu ongkos dipajakin. Kemudian ya pajak itu harus asas keadilan, bukan hanya setiap penghasilan dipajakin ya kayak company dong kalau kayak begitu. Pak Prabowo waktu jawabannya jelas loh. Iyalah, yang miskin harus diringankan dong. Coba aja putar ulang. Beliau menyampaikan, yang kaya baru kita pajakin, progresif. Nah, mindset kepemimpinan yang lampau itu ingin dikoreksi oleh Pak Prabowo, dan ketika saya bertemu tanggal 28 April pun sama. Koreksi sesuatu yang keliru di zaman-zaman lalu, koreksi. Birokrat itu jangan hanya berhenti, oh udah ada aturannya, oh udah ada regulasi. Ya kalau itu merugikan rakyat, kata Presiden, koreksi. Kenapa nggak dikoreksi? Nah tadi ukurannya bagus tuh, ukuran emas. Oh ternyata kalau kita ukurannya emas, maka yang relevan adalah bukan 50 juta. 50 juta kan tahun 2009 ya Bro. Ini kan udah sekarang 2017 tahun kemudian 2026. Jadi perkiraannya berapa? 400 juta gitu. Tadi kalau kita menghitung dari emas itu kan 400 juta. Mungkin itu agak sedikit meringankan. Rata-rata yang JHT di atas 400 juta itu memang tadi pekerja-pekerja bekerja di bank, di pertambangan. Nah itu mungkin masih relevan. Nah inilah kenapa besok akhirnya Pak Purbaya mau mengundang saya sebagai PKP, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Kita mau dialog, mau diskusi. Sebagai Menteri Keuangan, tolong pikirkan juga apa yang dikeluhkan buruh melalui netizen-netizen ini. Itu adalah tentang kalau saja suasana ekonominya, lapangan kerja terbuka baik, PHK berkurang, mungkin debat ini nggak akan muncul. Ini Rp1 aja bagi mereka, itu betapa berharganya gitu. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang kalau pengusaha dikasih tax holiday, bahkan pernah tax amnesty, apa sih susahnya? Kita nggak bisa semua deh, JHT-nya dulu deh. Udah nggak usah nolin aja 0%. Atau pertimbangan tadi harus dengan perhitungan emas menjadi 400 juta. Itu kan berarti ada empati kepada rakyat. Itu yang Pak Prabowo berulang-ulang. Jangan serakah nomik, jangan hanya berpihak pada orang-orang kaya. Bisnis kaya harus, tapi orang yang lemah Presiden memastikan, menyampaikan kepada saya itu lindungi. Itulah makanya saya diangkat jadi penasihat khusus Presiden. Pak Wihadi, apa sih susahnya katanya mengubah? Sebenarnya begini, kalau kita bicara perubahan itu, apalagi ini levelnya di PP,
Itu saya kira ini pemerintah kalau Pak Iqbal udah ketemu dengan Menkyu dan kemudian disimulasikan, saya kira pemerintah bisa langsung merubah. Kalau itu tidak perlu ke DPR kalau masalah PP. Iya, betul. Ya kan? Apalagi PMK misalnya, tidak perlu lagi ke DPR. Jadi kalau saya tanyakan apa susahnya, lebih baik itu pemerintah yang mesti harus lakukan. Pemerintah bagaimana, bisa nggak seperti itu? Usulan 300 sampai 400 tadi juta batasnya masuk akal menurut Anda? Jadi begini, kalau ini kaitannya adalah tetap harus ada basic daripada hitung-hitungannya itu. Kita kan bicara PTKP sekarang ini, ya kan? PTKP, terus kemudian relevansi daripada PTKP itu menjadi acuan juga. Tetapi nilai inflasi, kalau kita bicara nilai inflasi, bicara emas ini kan sebenarnya antara harga emas kalau kita pakai sekarang ini memang sesuatu hal yang fantastis. Karena kenaikan emas juga fantastis. Tapi ini kan tidak, emas ini kan bukan lagi sesuatu hal yang menjadi komoditi yang memang dipakai yang untuk kebutuhan kita, tapi udah menjadi komoditi yang komoditi ini komoditi perdagangan begitu kan. Jadi harga emas saya kira ini harus juga hati-hati kita memakai pacuan harga emas, ya kan. Tetapi nilai inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah berapa persen itu yang menjadi acuan daripada PTKP dan UMR gitu kan. Nah ini semuanya kan hitungan itu kan pemerintah yang mesti harus menghitung dengan benar. Oke. Ya kan? Jadi saya kira ini hitungan ini harus yang hitungan relevan, angkanya berapa, ya ini mesti harus dihitung dengan benar gitu. Oke. Pak Timbul, hitungan yang relevan tadi harusnya tadi bukan hanya emas begitu yang menjadi basisnya. 50 juta itu kekecilan nggak sih menurut Anda? Ya sekarang gini, artinya pertama ya saya mau coba sampaikan Pak Wi, PP 68 2009 itu setelah Undang-Undang SJSN. Jadi patokannya bukan ke Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 40 2004. Yang tadi disebutkan pasal 37 itu membolehkan pekerja mengambil sebagian sebelum dia PHK, sebelum dia pensiun ya. Nah artinya memang semangat yang dibangun di pasal 37 itu ditelikung tanda kutip oleh PP 68 sehingga tadi masalahnya pajak progresif itu juga. Oke. Yang memang sangat memberatkan. Nah, tentunya itu yang tadi semangat baik di sini oleh PP dipersulit gitu. Apalagi tadi saya katakan ada Undang-Undang P2SK pasal 188. Nah, jadi selain tadi pajak itu juga bagaimana pajak progresif itu juga dihapus. Nah, jadi kembali kalau pemerintah kemarin itu ya sempat memberikan stimulus PTKP itu dinaikkan ke 10 juta. Ya, untuk yang di pariwisata, yang di sektor padat karya ya. Nah, sebenarnya bisa juga memberikan stimulus dalam konteks hari ini di mana PHK semakin banyak, di mana sulitnya mencari kerja. Dan tabungan itulah yang nanti akan digunakan mereka untuk mencari kerja. Nah, dengan stimulus yang tadi apa ya PP 68 itulah direvisi. Misalnya dinaikkanlah menjadi 0 sampai 100 mungkin seperti itu, dan ataupun misalnya untuk periode kapan sampai kapan itu dibekukan dulu, dihapus. Oke Pak Said, jadi apa gitu intinya yang akan disampaikan oleh besok? Apakah termasuk tadi penghapusan pajak JHT? Satu, kita akan minta Pak Purbaya mempertimbangkan untuk kalau pengusaha dikasih tax holiday dan tax amnesty, ini tax untuk JHT 0%. Nanti kalau ekonomi baik lagi, kita diskusi lagi. Kita akan mencari cara yang terbaik. Yang kedua, dengan kalau mungkin tadi memperluas, saya rasa betul 300 sampai 400 juta itu pada situasi sekarang masih relevan ya, relevan. Karena dulu juga kalau kita tanya misal kepada Bu Inge, 50 juta dari mana nentuinnya? Kita juga nggak tahu itu, tiba-tiba muncul itu 50 juta. Sama lah kayak di pemilu parliamentary threshold 4%. Itu dari mana? Ya keputusan kita. Ya kalau keputusan kita, mari kita berdiskusi lagi untuk memutuskan sesuatu yang kita bisa bangun yang baru. Bu Inge. Netizen dan buruh itu harus didengar lah suaranya. Bu Inge, sebetulnya potensi kontribusi penerimaan pajak JHT terhadap negara itu seberapa besar sih? Di atas ini lah. Ya terus terang kalau ditanya potensi sampai dengan saat ini kami kan tidak mengetahui berapa
berapa jumlah yang diterima oleh masing-masing pekerja. Jumlah JHT yang mengetahui adalah pihak BPJS. Oke. Pada saat BPJS memotong pasal 21 masuk ke administrasi Direktorat Jenderal Pajak itu sebagai satu kesatuan pasal 21 sehingga tidak terpisah mana yang JHT, mana yang setoran 21 seperti biasa, yang lainnya gitu. Sehingga yang tahu persis sebetulnya berapa yang dipotong barangkali pihak BPJS. Tapi sedikit tadi mungkin akan saya sampaikan bahwa PP 68 tahun 2009 ini kemudian muncul di BPJS tahun 2015, memang ini barangkali suatu hal yang sudah nggak nyambung, bukan ditelikung sih Pak sebetulnya Pak Timbul, karena kan memang dia lahir duluan gitu kan ya. Namun demikian kami di Kementerian Keuangan sudah ada sebetulnya PMK 168 tahun 2023 yang tadi memperbaharui kira-kira apa yang tidak pas di PP 68 tahun 2009 tadi dengan ketentuan di BPJS, ketentuan teknis BPJS. Di mana tadi yang saya sampaikan, JHT itu kan untuk mereka yang sudah tidak ada kontrak bekerja gitu, baik itu pensiun maupun dia PHK. Pada saat itu baru diambilnya pada saat itu. Kalaupun BPJS sekarang mengatakan boleh diambil di depan 10%, 30%, silahkan. Tapi itu menjadi bagian tadi penghasilan yang memang harus dikenakan secara normal karena dia tidak dipergunakan, dia dipergunakan pada saat masih ada hubungan kerja. Oke. Nah gitu. Nah nanti kalau misalnya pada saat dia pensiun atau PHK, maka kembali tadi tarif yang 0% sampai dengan 50%, sampai dengan 50 juta itu berlaku gitu sampai 2 tahun ke depan. Kalau ternyata diambilnya baru tahun ketiga itu akan kena progresif lagi karena memang ketentuannya JHT itu diambil dalam waktu sekaligus kan sebetulnya karena untuk kebutuhan dia pada saat tidak ada pekerjaan gitu. Oke. Masalah masukan mohon izin Mas Dian. Kami tentunya sangat terbuka Pak. Kalau memang dirasakan tadi 50 juta sudah tahun 2009 sekarang tidak pas lagi sekarang tidak relevan lagi. Mari kita sama-sama lakukan kajian, kita lakukan perubahan. Tadi Pak Wi sudah mendukung, Pak Said saya pikir akan seberapa besar dampaknya mengurangi penerimaan pajak? Sebetulnya kalau kita bicara data berapa yang membayar pajak pasal 21 ya, kemarin kami dapat data dari BPJS bahwa 95,45% itu tidak dikenakan pajak. Artinya mereka hanya menerima di bawah 50 juta. Tapi jadi itu 0%. Seperti itu Ibu. Ya. Itu pekerja informal. Betul, pekerja kontrak. Jadi misal saya kontrak 3 bulan, saya ngambil, begitu habis kontrak, ntar saya kontrak lagi. Jadi maka akumulasinya pesannya banyak di 95% itu. Tapi sesungguhnya yang 5% ini yang terdampak benar karena dia kerja 30 tahun, kerja 20 tahun. Nah kok masih dikenakan pajak, apalagi kena pajak progresif setelah 2 tahun. Sebenarnya itu. Jadi kalau mendengungkan 95% tidak terkena, jangan begitu. Itu pemerintah namanya akal-akalan. Saya juga pemerintah, tapi maksud saya jangan begitulah. Apa akal-akalan begitu? Jelaskan saja. Ini pekerja yang mengambil banyak adalah pekerja kontrak, pekerja informal, gitu loh. Jangan membahasan pakai angka-angka yang seolah-olah nggak penting nih yang 5% yang terkena dampak itu. Saya rasa itu komunikasi yang buruk. Komisi publik makin marah kan netizen. Digituin marah lagi. Akhirnya pemerintah diserang terus. Saya antara mau membela buruh dan pemerintah kadang-kadang membingungkan juga. Komunikasi publik itu penting. Jangan menggunakan seolah-olah angka-angka itu mengabaikan ada persoalan yang sedang mereka hadapin di tengah mereka terdampak PHK. Kira-kira begitu. Maaf saya. Angka 5% tadi sebetulnya termasuk kelas menengah atau tidak? Nah, mau jawab dulu. Sesuai akan kembali tetap bersama kami di Bisnis Talk. Baik. Anda masih bersama kami di Bisnis Talk. Saudara, Bu Inge, tadi angka 5%, apakah ini sudah termasuk kelas menengah? Kelas menengah mungkin ya, karena kan dia memperoleh JHT-nya di atas 50 juta ya gitu. Di atas 50 juta pastinya gitu. Nah sekarang mungkin kalau kita bicara 50 juta nih ingin ada masukan supaya itu diperbesar, saya pikir ya mungkin ini suatu hal yang bisa kita bicarakan. Artinya bisa kita bahas, kita kaji bersama bagaimana kira-kira dampaknya apabila ini kita naikkan sampai dengan misalnya entah 100 juta atau hitungan tadi Pak Samsul 400 juta itu monggo silahkan. Nah namun kalau memang
sekarang dia ternyata terimanya 1 miliar gitu loh. Itu kan berarti bukankah memang mereka sudah mendapatkan penghasilan dari awal yang sudah besar setiap bulannya dan itu sudah dikecualikan, artinya tidak dihitung sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Masa iya sih mereka juga harus kita bebaskan gitu, karena mereka ini justru orang-orang yang memang penghasilannya tinggi dari sejak awal gitu. Lalu pertanyaannya, emang seberapa besar sih, seberapa banyak karyawan yang memiliki JHT sebesar yang Ibu sebutkan di atas 400 juta bahkan hingga 1 miliar? Nah, ini tadi saya mendapatkan data dari BPJS ya, Mas Yan. Tadi kalau yang 95,45% itu adalah mereka yang di bawah 50 juta, artinya 0%. Kemudian yang antara 50 sampai 100 juta itu ada 2,9%. Kemudian yang terakhir itu di atas 100 juta ada 1,65%. Itu dari data BPJS yang kami peroleh. Apakah kita akan menyelamatkan atau menyelamatkan yang mereka yang di bawah 100 juta atau di bawah 50 juta, atau kita mau menyelamatkan mereka yang memang sudah berpenghasilan tinggi? Kan itu pilihan bagi pemerintah sebetulnya. Oke. Ya, gitu. Oke, rincian yang 1% itu seperti apa, Bu? Kayaknya dari 100 juta ke 1 miliar. Terlalu jauh ya gitu. Ini di BPJS sebetulnya datanya ada. Kebetulan data agregat yang kami terima seperti ini untuk saat ini. Nanti mungkin kita coba gali lagi dari BPJS kalau memang bisa lebih terlihat lagi berapa sih batasan paling tingginya, seperti itu. Oke. Pak Timbo, datanya sudah disebutkan seperti itu. Apakah artinya masa semua dihapuskan begitu, terkait juga karena ada yang kaya dan juga ada tadi yang sebutkan JHT-nya tinggi di atas 400 juta, atau ini perlu dipecah lagi menurut Anda? Ya, jadi memang tadi melihat kondisi ya, sepertinya memang harus ada tanda kutip stimulus yang memang menaikkan lajah yang 0% itu, ya kan? Kalau tadi dibilang sampai menghapus pajak final total, ya mungkin enggak. Ya, tapi dinaikkan angkanya. Tapi yang untuk progresif menurut saya dihapus. Ya, tadi kita juga nanti kaitkan dengan misalnya tadi pajak tabungan. Tabungan itu kan diambil dari bunganya, Bu. Ya, kalau sekarang bukan pokoknya. Bukan pokok. Kalau sekarang kan tabungan pokok kita, imbal hasil dari BPJS ada. Semuanya dikenain pajak. Nah, itu juga kan menjadi bagaimana kita kaji untuk coba kita samakan nanti dengan misalnya kita menabung di sebuah bank. Kita pokoknya tidak kena pajak, tapi bunganya. Nah, kalau di BPJS Tenagakerjaan imbal hasilnya yang kena pajak. Tabungan kita enggak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi memang ada. Ini untuk kasus mereka yang di bawah PTKP mungkin tadi Pak Timbul ya. Yang pada saat penghasilan per bulannya di bawah PTKP mungkin bisa kita perlakukan seperti itu. Itu satu ya. Tadi kan saya mengangkat isu bahwa di bawah PTKP pun diakumulasi di atas 50 kena kan. Nah, jadi masa sumbernya di bawah PTKP dapat juga dikenain pajak kan enggak. Nah, ataupun yang tadi kita coba kaji untuk bisa membantu pekerja ini ketika di PHK punya daya beli, punya tabungan. Ini penting ya, karena melihat tadi disampaikan kondisi kita tuh cari kerja sekarang susah, Bu. Bagaimana tabungan kita kalaupun dipajakin lagi kan bisa untuk kita konsumsi selama kita mencari pekerjaan. Nah, jadi tentunya apakah seumur hidup? Ya enggak juga. Kalau kondisi sudah membaik dan sebagainya mungkin bisa kembali diatur lagi. Nah, jadi tentunya ini yang angkanya bisa dinaikkan, pajak progresifnya dihapus, kemudian bagaimana kita tadi mengkaji ke depannya yang dikenakan pajak itu ya imbal hasilnya, bukan pokoknya, dan sebagainya. Jadi banyak hal yang memang bisa kita sampaikan untuk memperbaiki skema JHT ini, Bu. Sehingga benar-benar JHT itu seperti di Undang-Undang SJSN kan mendukung pekerja pasca pensiun atau ter-PHK supaya dia tetap bisa menjalankan pasal 27 penghidupan yang layak. Oke. Dan seperti itu. Oke, Pak Wihadi, angka batas dinaikkan, pajak progresif dihapuskan. Anda sepakat? Ya, kalau ini kepentingan yang memang harus dilakukan dalam situasi perekonomian yang sekarang. Dan kita juga melihat bahwa saat ini memang ada penurunan golongan menengah. Ya, betul, kelas menengah. Nah, ini memang salah satu yang stimulus yang dikatakan bahwa stimulus kalau ini memang dibutuhkan stimulus ini, saya kira pemerintah dalam mendorong percepatan ekonomi ini dan juga bagaimana untuk mendorong golongan menengah ini untuk tetap mereka itu bisa hidup dengan baik, tapi ini permasalahannya tidak akan selesai. Nah, ini saya kira
memang perlu ada satu revisi dalam hal mengenai masalah nilainya, karena memang sudah terlalu lama kan, 2009 gitu kan. Namun juga dalam hal ini mesti harus dilihat basic daripada aturan-aturannya, jangan sampai kita ini merubah tapi melanggar aturan juga, begitu kan? Ini harus juga satu persatu harus diselesaikan, artinya dilihat dulu masalahnya. Tapi semangat untuk yang namanya golongan menengah, untuk ini kehilangan golongan. Ini kan masalahnya kan golongan penurunan golongan menengah ini kan karena PHK juga kan. Betul. Nah ini kan salah satu memang yang harus kita dorong juga, stimulus ini kan harus kita berikan juga kepada mereka gitu kan. Nah ini saya kira salah satu hal yang memang harus diberikan stimulus kalau memang untuk golongan menengah sedang kita pikirkan saat ini, dan salah satu kalau ini memang ini adalah salah satu hal yang memang harus kita lakukan dalam bentuk stimulus, saya kira kita akan setujui, pemerintah mengajukan kita akan setujui, apalagi ini kan dalam bentuknya PP. Saya kira tidak ada masalah selama memang pemerintah dalam hal ini target penerimaannya tetap masih bisa diambil dari bidang yang lain gitu kan. Baik. Saya kira tidak ada masalah. Oke, Mas Samsul, ini kan aturannya sudah lama, tapi ribut-ributnya baru sekarang. Betul. Ini menurut Anda apakah ini ada indikasi bahwa pekerja mulai kehilangan bantalan hidup? Begitu yang disampaikan oleh Pak Said Iqbal tadi, kondisi kita memang sekarang daya beli kita itu faktanya turun. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang setinggi langit, tapi nyatanya adalah kita makan di warteg harganya naik. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri dan dirasakan oleh teman-teman buruh. Fakta lagi adalah PHK massal yang tadi saya sebut sekitar bisa sampai 55.000 Pak ya, tambahan tahun ini. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat kenapa masyarakat yang tadinya biasa aja dipotong segitu, tapi sekarang jangankan sebesar kalau yang tadi yang ramai viral itu kan bayar pajaknya sekitar 13 juta. Bayangkan kalau 1 miliar terus kena yang 30%. Apa enggak satu mobil itu untuk bayar pajak hari itu juga gitu kan, pasti nyesek. Nah, mungkin formulasi yang perlu dikaji juga gitu, apakah memang iuran itu sekaligus dikenakan pajak tapi nanti pas hasil akhir tidak dikenakan lagi, itu juga bisa diberlakukan oleh negara-negara lain, itu bisa juga dikaji seperti itu, biar nggak ribut di belakangan tapi pas dipotong, kalau ibaratnya pajak iurannya itu 500.000 per bulan terus dipotong sekitar 5% Bu ya, itu kan nggak terlalu terasa, tapi dikumpulin setelah ditambah bunga atau imbal hasilnya akan terasa gede gitu. Nah itu mungkin bisa dikaji juga. Oke, baik. Pak Wihadi, ini negara butuh pajak, sementara pekerja butuh pelindungan di tengah kesulitan. Apakah ini artinya negara kurang sensitif? Namun jangan jawab dulu. Selesai jeda kami kembali, tetaplah bersama kami di Business Talk. Anda masih bersama kami di Business Talk, Saudara. Pak Wihadi, negara butuh pajak sementara pekerja ini butuh perlindungan di tengah kesulitan. Apakah ini artinya negara kurang sensitif? Kalau bicara kurang sensitif, bukan begitu. Tapi permasalahannya, kalau kita bicara mengenai masalah bahwa negara saat ini memang membutuhkan pajak penerimaan, ini memang betul. Dan ini kita memang kalau kita bicara pajak penerimaan ini kan kita melihat bahwa rasio kita ini kan rendah. Jadi ini perlu ditingkatkan rasionya. Tetapi hal-hal yang kesensitifan terhadap masalah pajak ini tidak mengacu kepada permasalahan bahwa setelah ini kita semuanya kita kenakan. Tetapi kita harus melihat mana yang memang perlu membayar pajak lebih dan mana yang memang harus membayar pajak. Inilah yang sekarang ini pemerintah sedang lakukan. Artinya di sini penerimaan ini kan harus benar-benar dilakukan, penerimaan yang memang jangan lagi mereka ini ada yang disembunyikan. Ini kan semangat itu yang ini kan. Nah, kalau kita membutuhkan itu kan permasalahannya kan memang saat ini penerimaan itu boleh dikatakan banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan saat ini, situasi saat ini. Kalau dikatakan tadi pertumbuhan ekonomi tinggi memang, tetapi penerimaannya kenapa tidak seimbang begitu kan. Nah, inilah yang kita cari. Di mana letak larinya ini. Tetapi kalau kita bicara sensitif, nah ini ada hal yang memang harus dilakukan. Memang kalau kasus yang seperti pekerja ini,
Kalau pekerja ini kita memang jelas bahwa kita konsentrasi mengenai masalah pekerja yang memang kita harus lindungi, kita lindungi. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah yang mereka memang membayar pajaknya, mereka melarikan pembayaran pajak, ini yang dikejar gitu kan. Jadi jangan, ini sensitifnya agak berbeda gitu kan. Sensitif yang mana gitu kan. Kalau ini kita bicara di case ini kan memang kita masyarakat yang kita harus lindungi gitu. Baik, masyarakat yang harus dilindungi ya. Bu Inge, emang selama ini kita tidak bisa ya maksimalkan penerimaan pajak lain. Ada nggak sih yang bisa dimaksimalkan penerimaan pajak lainnya selain JHT? Ya sebetulnya kalau kita bicara perluasan basis pajak itu terus kami lakukan. Tapi tadi saya sepakat dengan Pak Wihadi, apapun yang kita lakukan, yang namanya pajak baru itu kan tidak populer boleh dibilang gitu kan. Banyak kajiannya. Namun demikian kita mencoba mencari dari bagian mereka yang seharusnya membayar pajak tapi sekarang belum, misalnya seperti itu. Sebagai contoh saya boleh ambil sebagai kasus real pajak e-commerce yang kemarin kita meminta para marketplace untuk bisa memungut pajaknya gitu kan. Itu membantu dengan harapan mereka yang selama ini barangkali tidak terjaring karena melakukan kegiatan penjualan di online katanya nggak bayar pajak, dengan adanya dipungut oleh marketplace itu bisa tertarik. Ini merupakan suatu hal yang kami lakukan supaya tadi ada sumber penerimaan atau sumber pendapatan lain dari sisi perpajakan seperti itu. Oke, Pak Timbul, terkait dengan hal ini apakah menurut Anda JHT sudah saatnya diperlakukan sebagai instrumen jaminan sosial murni yang bebas pajak? Ya, kami sih berharap seperti itu. Salah satu prinsip dalam SJSN sebagai payung pelaksanaan JHT itu kan nirlaba, ya, yang memang dana amanat yang memang juga untuk kesejahteraan diarahkan. Nah, jadi tentunya kami berharap bahwa jaminan sosial itu yang memang bisa menopang, apalagi pada saat menghadapi resiko PHK. Jadi kalau saya sih, menurut saya ya, tidak hanya JHT. Dalam kondisi hari ini yang sulit mencari kerja dengan spending yang harus terus berkelanjutan, pajak pesangon pun harus kita nolkan lagi. Tapi tadi itu stimulus dalam kondisi tertentu. Misalnya nanti 2 tahun, setahun lagi sudah membaik dan sebagainya, silahkan aja. Tapi pada saat sekarang pajak untuk PHK pun pesangon itu harus dipertimbangkan lagi. Sehingga ini kan bisa menjadi tabungan ketika di spending kan untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu kan akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi tentunya ini juga yang sebenarnya momen ini ya, kita juga sebenarnya ketemu ini ketika ada proses bagaimana mengambil pajak, spending pajaknya pun itu punya masalah kan. Nah, artinya masyarakat juga udah mulai sadar, waduh, 1 perak pun sebenarnya harusnya untuk membuat pekerjaan formal. Nah, ini kan jadi artinya harapan buruh itu sangat besar. Tapi kembali persoalannya kita lagi susah nih. Jadi ada stimulus-stimulus yang memang untuk bagaimana pajak tidak hanya JHT, tapi bagaimana juga untuk pesangon gitu. Oke, baik. Terima kasih. Pak Said, besok kan Anda akan ketemu dengan Menteri Keuangan. Jam 12 siang. Anda akan membahas sejumlah tuntutan dan mendiskusikan. Hari ini yang didiskusikan, inilah yang saya bawa. Saya dapat ilmu banyak. Apa yang paling utama dan seberapa persen Anda yakin tuntutan bisa dikabulkan? Satu, tadi ya dijelaskan oleh Bung Timbul itu, ini tabungan sosial. Negara membuat jaminan sosial atau social security itu pengejawantahan no social justice without social security. Jadi negara secara ideologis dia harus diperlakukan beda dengan pendapatan-pendapatan lain. Jangan berpikir kapitalis dalam konteks jaminan sosial. Karena ada perintah Pancasila, ada perintah preambul dari Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlakuannya harus beda. Itu yang Pak Prabowo berulang-ulang bilang. Jangan serakanomics, negara harus hadir ketika rakyatnya mendapat perlakuan yang tidak adil. Nah tadi kalau tabungan komersil yang dikenakan pajak adalah bunganya saja, kenapa tabungan sosial tabungannya dikenakan pajak? Tabungan sosial itu tadi imbal hasil, maka yang dikenakan cukup imbal hasil. Karena itu besok saya akan sampaikan ke Pak Menkyu, presidennya udah beda, ideologinya udah beda. Oleh karena itu 0% JHT, naikkan apa itu tadi tadi, dan tidak ada pajak progresif. Setuju banget tuh. Oke, Pak Wihadi bisa ditanggapi, apakah Pak Prabowo akan setuju dengan tuntutan Pak Said tadi menurut Anda? Singkat saja. Insya Allah setuju.
Singkat saja, setuju atau tidak? Saya kira Pak Said kan bisa meyakinkan Pak Presiden dengan baik karena sebagai beliau berasiat presiden begitu. Baik. Berarti intinya dari Pak Said dan nanti bagaimana seberapa bisa meyakinkan Menteri Keuangan pemerintah besok ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari kehadirannya di studio Kompas TV hari ini, dan demikian Bisnis Talk Saudara. Akhir kata saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.